Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Mas Tristan ya. Iya. Mas Tristan. Dari mana Mas Tristan? Saya dari SMA, Pak. Dari tadi habis dari SMA. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Iya, Ya. baik sekali. Mas Rifan sebelumnya kita sudah ya kemarin udah chat Pak Revo ya waktu itu. Iya, sudah. Untuk melaksanakan kegiatan konseling. Iya. Sehingga saya jadwalkan untuk hari ini. Iya. Ini tadi Mas Rifan habis dari kantin atau dari mana? Iya, Pak, dari kantin, Pak, terus langsung ke BK. BK. Iya. Kalau boleh tahu Mas Rifan, Mas Tristan ini berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya 3 bersaudara, Pak. 3 bersaudara. Ya, anak kedua. Anak kedua. Iya. Anak kedua. Anak kedua yang ke satu Kakak saya. kakak kamu. Iya. Oh ya, kakak kamu. Terus masih punya adik ya? Iya, punya, Pak. Adiknya kelas berapa ini? SD, Pak. SD kelas Kelas 1. kelas 1. Masih kecil ya. Oh, masih kecil. Jaraknya jauh banget ya. Jauh. berarti ya. Kalau untuk sekarang ini Mas Tristan itu tinggal bersama orang tua? Ya, orang tua, Pak. Kedua orang tua masih Orang komplit. tua, bapak ibu di rumah semua ya? Iya. Gitu ya. Bapak kerja merantau atau di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah juga? Iya. Tiap harinya. Oke. Oke Mas Tristan, mungkin apa itu kita mungkin langsung ke anu aja ya, ke permasalahannya aja ya. Iya, Pak. Siap. Tadi kita udah sedikit ngobrol-ngobrol ya. Tapi hari ini nggak lagi anu kan, nggak lagi sakit kan? Enggak, Pak. Nggak lagi sakit ya. Iya. Kondisinya tubuhnya Sehat, fit. fit. Nah, Mungkin sedikit batuk nih, Pak. sedikit batuk. Iya. Gitu. Yang nanti semoga cepat sembuh ya. Iya, Pak. Gitu Amin, ya. Pak. Terima kasih doanya, Pak. Nah, nanti bisa cari obat Iya. gitu juga. Udah makan tadi di kantin? Sudah, Pak. Sudah makan di kantin. Habis makan. Beli apa tadi di kantin? Nah, soto, Pak. Soto. Iya. Sukanya soto. Soto, enak. Setiap hari uang sakunya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau setiap hari itu 20.000, Pak. 20.000 sehari Mas. Iya, Wah, lumayan ya. lumayan, Pak. Satu berarti bapak itu berarti ngasih uang sakunya banyak juga ya Mas. Anaknya itu kan banyak gitu. Iya, 3. Satu anak itu 20. Yang anak ke-1 20, anak kedua 20, yang anak ketiga yang masih SD, Pak. Itu 5.000. 5.000. Iya. Wah. Jadi apa itu perjuangannya bapaknya Mas Tristan itu sangat besar ya. Besarnya. Demi Iya. perjuangan untuk anak-anaknya. Semoga nanti Mas Tristan juga tidak bisa membanggakan orang tua ya. Amin. Jangan sampai Iya. nanti terjerumus pergaulan yang bebas sehingga Mas Tristan nanti tidak mengingat orang tua, padahal perjuangannya sangat besar ya. Iya. Mas kan belum bekerja. Kalau bekerja itu kan cari uang susah ya Mas. Iya. Bukan kondisi ini ekonomi kayak saiki ya. Iya, Nah, iya, orang tua iya, masih iya. bisa memberikan uang saku itu sangat-sangat hebat lah menurut saya. Iya, Pak. Oke Mas Tristan, nah, mungkin ya karena kan kita sebelumnya sudah chat WA ya kemarin Chat ya, WA, ya, chat Pak. WA terus Udah, Pak Mas. ada waktu nggak untuk kegiatan konseling begitu ya? Iya. Nah, Udah. saya mungkin memberikan waktu konseling bisanya hari ini ya Mas ya, Iya, Pak. karena kemarin mungkin Pak Revo juga ada kegiatan yang lain sehingga Pak Revo melakukan kegiatan konseling dengan temannya Mas Tristan juga dan juga mungkin ada kegiatan sekolah Ya, terkait sekolah. dengan tugas-tugas juga sehingga saya ada kesempatan hari ini untuk melakukan kegiatan konseling begitu ya Mas ya? Iya, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. Oke Mas Tristan, nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling pada hari ini mungkin saya boleh minta Mas Tristan nanti untuk tanda tangan ya, tanda tangan ya, Pak. nah, untuk kesepakatan konseling hari ini, kegiatan konseling hari ini. Nah nanti Mas Tristan bisa tanda tangan di bawah sini. Nah, tapi sebelum tanda tangan nanti bisa dibaca terlebih dahulu Oh, untuk iya, Pak. kegiatan konseling individu itu seperti apa tahapan-tahapannya dan Iya. juga dalam kegiatan sesi konseling ini intinya Mas Tristan tidak ada paksaan sama sekali ya, Iya, Pak. dari Tidak pihak ada manapun ya. paksaan. Iya. Baik eksternal maupun internal, Internal. dari Mas Tristan sendiri ataupun dari Bapak begitu ya. Iya, Pak. Bisa dipahami Mas Tristan? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Oke, saya berikan ke Mas Tristan, mungkin bisa dibaca dulu terus nanti Iya, bisa tanda tangan di bawah.
Sudah Pak. Masih ya Mas Tristan? Iya Pak. Saya tanda tangan dulu ya. Oke Pak, siap. Oke Mas Tristan, tadi Mas Tristan sudah tanda tangan ya? Iya. Tadi sudah dibaca semua ya? Sudah dibaca, Sudah dibaca. Pak. Ya. Oke. Mas Tristan, saya sampaikan ya terkait dengan konseling individu. Sebelumnya Mas Tristan sudah pernah konseling belum? Sudah Pak. Di Di SMP. SMP sudah pernah? Iya. Berapa kali Mas? Kalau nggak salah itu 2 atau 3 kali Pak. Udah banyak pernah, ya? Mungkin sudah paham juga terkait dengan konseling individu. Sudah paham Pak. Nah, dalam konseling individu itu mungkin kurang lebihnya sama sih Mas. Di SMA, baik di SMP, Ya, kurang lebihnya namanya konseling individu itu sama. sama aja. Nah, itu ada beberapa asas Mas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, Iya. yang ketiga ada asas keterbukaan. Oh, Nah, iya. saya jelaskan dulu satu-satu ya Mas ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, Rahasiaan. yang dimana Mas Tristan itu nanti untuk informasi yang diberikan kepada Pak Revo nanti saya rahasiakan sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, sehingga orang di luar manapun, baik juga nanti orang di mana di tempat kita sekolah juga atau di lingkungan Mas Tristan juga, saya tidak akan mengetahui informasi dari Mas Tristan begitu. Jadi Mas Tristan tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, takut. Nah, nanti kalau informasinya bocor, jadi insya Allah informasinya tidak akan mungkin bocor, gitu ya. Iya, Pak. Jadi tidak perlu takut atau gimana, sehingga nanti membuat Mas Tristan tambah khawatir, tambah kepikiran, begitu ya. Iya, Pak. Selanjutnya ada asas kesukarelaan Mas. Nah, dalam asas kesukarelaan, Mas Tristan ini datang ke Pak Revo itu tidak ada paksaan. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nah, diri sendiri. Diri sendiri Ya. sukarela untuk melaksanakan kegiatan konseling individu, sehingga dalam hal ini Mas Revan, Mas Tristan itu bisa melaksanakan kegiatan konseling nanti secara baik dan juga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak ada Pak. Gitu ya Mas. Ya. Terus untuk selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan ini nanti Mas Tristan bisa menceritakan permasalahan yang Mas Tristan alami semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya. Begitu ya Mas ya? Ya. Semuanya bisa diceritakan secara gamblang, jelas, sehingga nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Begitu ya Mas ya? Ya, siap Pak. Berdiskusi permasalahannya gimana, ternyata yang namanya makhluk hidup ya Mas. Ya, pasti ada salahnya. Ya, pasti ada salah, ada permasalahan ya. Yang namanya kita hidup pasti nggak mungkin nggak ada permasalahan ya. Justru kita dari permasalahan itu nanti akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Iya, gitu lebih ya. baik lagi. Nah, mungkin bisa dipahami Mas Tristan? Bisa Pak. Bisa ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke topik permasalahannya ya Mas ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Mas, untuk permasalahan yang Mas Tristan alami saat ini itu permasalahannya apa Mas? Nah, jadi gini Pak. Ya. Saya kan masih siswa kelas 10 kan Pak. Wah, Terus ikut 2 organisasi juga dan udah keterima Pak. Organisasinya yaitu yang pertama yaitu OSIS dan yang kedua itu Brigpas atau Brigade Paskib. Yang biasanya itu ada lomba-lomba baris berbaris atau LKBB itu Pak. Nah, jadi permasalahannya itu kalau untuk memilih salah satu itu milihnya apa Pak. Terus sama kan ya dispen terus Pak. iya. Jadi susah banget Pak. Apa itu namanya? Membagi waktu untuk belajar itu susah sekali Pak. Susah sih. Ya. Jadi saya minta arahannya dari Bapak bagaimana mencari solusinya. Cari gimana. solusi gitu. Iya Pak. Ya. Nanti kalau untuk solusi nanti kita cari bersama-sama Bersama-sama, ya. iya Pak. Saya sendiri juga berusaha membantu gitu ya. Nah, tetap kalau untuk penyelesaian solusi permasalahan tetap dari Mas Tristan sendiri Iya. karena yang Mas Tristan lebih mengetahui, lebih paham yang dirasakan seperti apa. Kalau boleh tahu Mas, tadi Mas Tristan itu mengikuti 2 organisasi. Iya Pak. Banyak banget ya Mas ya. Itu menggunakan seleksi kan? Seleksi Pak. Seleksi Iya. juga? 2 tahap semuanya Pak. 2 tahap semua. Iya. Keren loh Mas Tristan. Maksudnya bisa melaksanakan 2 organisasi dan juga bisa dilaksanakan, dan juga Mas Tristan ternyata juga bisa lolos. Lolos seleksi. Itu tidak semua orang pasti mendapatkan kesempatan ini. Iya Pak. Begitu ya. Yang pertama tadi
Organisasi apa tadi, Mas? OSIS, Pak. OSIS. Iya. OSIS. Kelas 10 itu sudah mulai ikut OSIS. Paling cuma apa itu namanya, Pak, seleksi dulu, Pak. Tapi kalau untuk ikut serta dalam kegiatan itu kelas 11. Kelas 11. Iya. Jadi di kelas 11 nanti Mas Tristan baru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan iya. OSIS. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Yang kedua tadi ada organisasi apa tadi, Mas? Brigpas atau Brigade Paskib. Brigade Paskib. Iya. Nah, itu seperti untuk sekolahan. baris berbaris. Iya, Pak. Paskibraka Benar itu. sekali, ya. Waktu itu Mas Tristan untuk mendaftar di apa itu yang baris berbaris itu ada paksaan nggak dari pihak manapun? Tidak ada, Pak. Tidak ada paksaan. Dari diri Mas Dari Tristan diri sendiri. sendiri, Pak. Waktu itu seleksinya apa, Mas? Beritahu. Yang seleksi tahap pertama itu tes baris berbaris, Pak. Tes baris baris. Iya. Itu dilaksanakan sore hari setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Ya, jadi dikumpulkan. Di seleksi tersebut itu ada banyak siswa, Pak, yang ikut, Pak. Kan berapa siswa itu, Pak? Sekitar 50 siswa ada, Pak. 50 siswa. Ya, ikut seleksi Banyak tahap banget ya? 1. Itu Ya. masuk banyak. Seleksi tahap 1 ada 50 siswa. Ya, kurang Terus lebih kalau- 50 siswa. Kalau yang diterima itu berapa? Kalau yang diterima itu kurang lebihnya 30, 30. 25 sampai 30. 25 sampai 30. Ya. Kalau untuk akhirnya itu berapa akhirnya yang lolos, Mas? Kemarin ada datanya nggak kira-kira? Ada, Pak. Berapa itu kira-kira, Mas? 25. 25 ya? Iya. Berarti dari 50 siswa yang diterima Hanya 25 25. siswa. Ya. Itu pencapaian yang sangat bagus loh. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Maksudnya di dalam apa Mas Tristan mengikuti selain sisi kegiatan organisasi OSIS, ternyata Mas Tristan seleksi 2 tahap ya? Iya, Pak. 2 tahap bisa lolos. Alhamdulillah Nah, lolos. bisa lolos juga. Selain itu Mas Tristan mengikuti kegiatan baris berbaris, ada beberapa tahap lolos juga. Lolos juga. Yang diambil juga separuhnya. Iya. Itu sebenarnya pencapaian yang sangat bagus, Iya. begitu ya. Kalau untuk kegiatan baris-baris, berarti sebelumnya Mas Rifan sudah ada bakat atau sudah dilatih terlebih dahulu kok sehingga Mas Rifan bisa lolos ya kegiatan? Sudah ada bakat, Pak. Sudah ada bakat. Ya, Pak. Dari SMP juga sudah diajari Bapak Ibu guru untuk baris-baris, terus juga ikut event sekolah di luar kota juga, Pak, untuk mewakili sekolahan. Sekolah. Ya, Lombanya sama juga. sama juga, Pak. Oh, keren. Pernah dapat juara juga. Pernah, Pak. Juara berapa kalau boleh tahu? Kalau yang bergu itu juara 2, Pak. Juara 2 bergu. Tingkat Jawa Tengah, Kabupaten kabupaten. Wonogiri. Oh, lebih udah keren Mas, tingkat kabupaten. Terus yang dibawa ke Jateng atau ke provinsi itu yang Juara 1. Ya, benar. keren ya. Ya. Sehingga sudah ada bekal ketika kemarin seleksi, sudah ada bakat dari dalam diri Mas Tristan sehingga waktu melakukan kegiatan ya udah paham. Iya, Pak. Udah Sehingga kemarin lolos begitu. Ya. Terus kalau kemarin, nah sebelum Mas Tristan mengikuti kegiatan apa ini baris berbaris ini, kegiatan organisasi ini, apakah kemarin kepilih dari Paskib juga? Iya, Pak, kepilih, Pak. Paskib juga? Iya, Paskib kecamatan. Paskib kecamatan? Iya, Pak. Keren ya itu berarti ya? Iya, alhamdulillah. Dari sekolah Mas Tristan ini ada berapa siswa kemarin yang diambil? Yang diambil itu 17 siswa, Pak, dari 35 anak yang ikut seleksi itu, Pak. Seleksi yang diambil 17 dari 35 anak. Anak, iya, Pak. Gitu. Ada laki-laki perempuan? Ya, campur, Pak. Laki-laki perempuan campur. Iya. Yang seleksi itu ya ada senior dari Brigpas itu, sama ada anggota dari polisi, Dan juga sama yang Koramil juga ya. setempat juga. Ya, Oke. benar sekali. Keren gitu ya. Terus dalam kegiatan baris berbaris ini, kemarin tadi kan disampaikan kalau ada 25 anak yang lolos ya. Iya, Pak. Dan kemarin yang keterima Paskib 17 anak. 17 anak. Berarti Mas Tristan itu sudah melewati beberapa tahap sehingga muncul nama Mas Tristan menjadi kandidat yang paling kuat dan ibaratnya dari hasil seleksi ya. Iya, Pak. Begitu. Benar sekali. Juga prosesnya nggak mudah, Mas. Ya. Nah, mungkin Mas Tristan juga bisa mengapresiasi dirinya sendiri, Iya. bersyukur bisa sampai di tahap ini. Itu bukan hal yang sangat-sangat mudah. Udah. Ya, sehingga Mas Tristan diberikan kesempatan sampai detik ini dan saat ini juga. Iya. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan tadi ya, Mas ya. Iya, Pak. Kita sudah ngobrol-ngobrol juga lah. Nah, saya juga melihat dari Mas Tristan potensinya sangat bagus. Ya, terima Ya, kasih, Pak. potensinya ya dalam organisasi
selain juga tadi dalam bidang OSIS dan juga dalam ya semoga nanti bisa dikembangkan. Ya, Pak. Enggak semuanya orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, tadi permasalahannya tadi Mas Tristan, permasalahan tadi apa Mas? Yang pertama ke satu itu yang untuk memilih salah satu organisasi itu, Memilih Pak. salah satu organisasi. Iya, Pak. Gitu. Karena kalau untuk memilih keduanya itu ya sangat berat, Pak. Karena ya ketinggalan pelajaran terus, Pak. Iya. Setiap minggu juga pasti ada dispennya Jadi sebenarnya. untuk organisasi kedua itu. Jadi untuk memilih salah satu itu bagaimana, Pak? Bagaimana gitu ya. Oh. Iya. Ya, nanti kita cari bersama-sama Iya, gitu Pak. ya Mas ya. Oke, Mas Tristan ini bingung mencari memilih organisasi. Nah, tapi kalau untuk yang OSIS itu kan masih dilaksanakan di kelas 2 ya? Maksudnya Iya, di kelas 11 ya? Di kelas 11. Berarti kelas 10 ini belum terlaksana ya kegiatannya? Belum, Pak. Tapi paling cuma ikut ngebantu, Pak. Bantu senior. Senior. Ya. Tapi diwajibkan nggak Mas? Misalnya, nah, waktu itu kan dalam kegiatan OSIS, Ya. nah Mas Tristan itu tidak bisa. Begitu apakah boleh izin kepada senior atau kepada kakak-kakaknya? Bisa, Pak, kalau alasannya itu jelas. Alasannya jelas. Iya. Alasannya jelas itu bisa memahami begitu ya. Bisa, Pak. Iya, saya juga bisa. Tapi kalau dari Mas Tristan sendiri, kalau dari yang kegiatan yang kedua tadi apa baris-baris ya? Iya, baris baris. Tadi itu mengganggu sekolah nggak? Kalau mengganggu itu juga enggak, Pak. Ya. Ya. Tapi cuma ya untuk dispen itu, Pak. Dispen Kalau ada event itu kan dispennya mungkin ya banyak latihannya, Pak. Jadi untuk pembelajarannya akan ketinggalan seperti itu, Pak. Kalau antara dua organisasi ini yang paling mengganggu yang mana Mas? Atau ibaratnya apa ya? Dari kedua organisasi ini apakah ada yang mengganggu atau tidak sebenarnya kalau dari diri Mas? Sebenarnya nggak mengganggu, Pak. Iya. Tetapi ya cuma untuk pola pembelajarannya itu, Pak. Mungkin karena banyak dispen itu ketinggalan. Cuma itu, Pak. Cuma itu aja ya. Iya. Oke. Nah, kita gali bersama ya Mas. Iya, Pak. Ternyata juga apa kegiatannya Mas Tristan sangat banyak juga. Banyak, Pak, ya. Di lain sisi juga harus belajar sebagai seorang siswa dan juga ada kegiatan organisasi juga. Iya. Sebenarnya kalau kegiatan baris-baris itu juga kegiatan yang positif Mas. Selagi kegiatan positifnya kalau dari diri saya sendiri tidak apa-apa Mas, dilakukan aja. Yang bukan kegiatan negatif sebenarnya nggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau saya boleh tahu, kalau cita-cita dari Mas Tristan saat ini itu apa? Cita-citanya? Kalau cita-cita kan saya udah ya mungkin bisa dikatakan berpengalaman dalam baris-baris, Pak. Iya. Jadi saya memilih cita-cita saya yaitu untuk menjadi abdi negara. Abdi negara juga. Ya. Ingin jadi apa Mas? Abdi negara kan banyak ya? Ya, TNI, Pak. TNI juga. Ya. TNI AD. TNI AD. Iya. Keren ya, TNI AD juga. Ya, nanti mungkin bisa masuk ke Akmil atau Bintara mungkin ya, Siap. Mas, ya. Sehingga apa itu progres karirnya nanti bisa ke depannya lebih baik. Ya, Tapi amin, untuk Pak. latihan fisik sudah dilaksanakan belum Mas? Sudah, Pak. Ya biasanya itu seminggu ya 2 kali atau 3 kali itu juga lari, Pak. Lari. Ya, lari, renang gitu, Pak. Lari renang juga Iya. bagus. Ya nanti mungkin bisa join sama teman-temannya yang mempunyai apa itu yang mempunyai hobi yang sama. Hobi, Karena sama, nanti ya. lebih semangat lagi Mas. Iya, Dulu Pak, saya ada waktu sekolah temannya. juga gitu. Kalau ada teman yang mempunyai hobi yang sama, kita join sehingga nanti melaksanakan kegiatan itu rasa ringan. Ringan, Senang iya, Pak. gitu ya. Ya semoga nanti cita-cita yang mulia ini bisa tercapai ya Mas ya. Ya, amin, Pak. Amin. Gak pengen kuliah jenengan depannya. Kalau kuliah itu juga pengen, Pak. Juga Tapi lebih pengen lagi kalau menjadi abdi negara. Negara. Ya. Keren Mas. Saya sendiri soalnya sebelum menjadi guru BK, sebelum kuliah sampai di titik ini saya juga sebenarnya dulu ceritanya juga tentara. Wah, ini sama seperti lagi. yang Mas Tristan Ya. alami. Ya, memang ya terkadang kita dalam hidup itu mempunyai cita-cita, tapi kembali lagi apa itu semuanya itu kan tetap ada Tuhan yang menentukan. Ya, Pak. Kita sebagai manusia hanya berusaha sebaik mungkin begitu. Tapi itu suatu hal yang bagus, ya. Tapi di lain sisi Mas Tristan juga harus mempunyai opsi yang lain. Mungkin dalam bidang pengen bekerja apa yang lain atau apa, ya kita mungkin bisa berencana, tapi tetap kembali lagi tetap Tuhan yang menentukan. Maha Esa, Ya, jadi ketika nanti misalnya, semisalnya, Iya. ya
kita nggak tahu ya. Ya semoga saya doanya yang terbaik, Mas, bisa jadi tentara. Tapi kan kita nggak tahu juga. Misalnya Mas Tristan sudah melaksanakan tes atau mendaftar tentara, sehingga mungkin tidak beruntung begitu di TNI. Nah, Mas Tristan nanti bisa juga mempunyai opsi yang lain. Gitu, mempunyai planning, planning tetap harus punya planning ke depannya. Kalau saya nggak jadi tentara, saya mau jadi apa, begitu ya. Tapi tetap planning yang pertama harus dikejar. Harus dikejar. Kalau bisa harus bisa diterima. Pak. Siapa orang tua yang nggak bangga anaknya jadi tentara? Siapa orang tua yang tidak mungkin bangga ya anaknya bisa jadi abdi negara, ya kan? Yang pertama ya jadi tentara itu pasti bukan hal yang mudah. Baik dari tentara, bintara, tamtama atau perwira, yang pastinya kita harus belajar, belajar mempunyai IQ yang bagus, fisik yang bagus, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Mungkin tidak boleh merokok atau apa, karena agar nanti kedepannya mungkin bisa fisiknya bisa lebih baik ya. Misalnya, kalau bisa ya, misalnya kita pernah merokok atau udah lagi merokok, ya kalau bisa untuk sementara ini dikurangi terlebih dahulu, kalau bisa berhenti, agar nanti tes TNI itu bisa lulus. Gimana pun caranya, namanya kita berusaha ya. Pak. Ya kita harus melawan nafsu kita, hal-hal yang negatif itu sementara kita kesampingkan dulu, gitu ya. Karena ya jadi abdi negara itu bukan hal yang mudah. Pastinya banyak hal yang harus dikorbankan, gitu ya. Pak. Ya, semoga cita-cita kita apa ya, Mas? Kita kembali lagi ke topik permasalahannya tadi. Ceritanya udah bagus. Pasti bukan hal yang mudah juga untuk menyelesaikannya juga. Tadi Mas Tristan kan kesulitan membagi waktu. Ya, Pak. Kalau dari Mas Tristan sendiri, menurut Mas Tristan aja lah. Menurut saya. Karena kan yang mengalami Mas Tristan sendiri ya. Pak. Kalau nanti dari saya mungkin saya memberikan pendapat, takutnya nanti kalau dari Mas Tristan sendiri ternyata tidak sesuai dengan Mas Tristan rasakan kan, nanti bisa menjadi hambatan juga dari Mas Tristan. Yang dirasakan nanti juga malah menjadi tertekan ya, atau artinya nanti bisa kepikiran juga. Kalau dari Mas Tristan itu kira-kira kan Mas Tristan itu rencana mau tetap menjalani dua-duanya atau ada yang dilepas itu kira-kira? Kalau untuk kedepannya, kalau bisa itu dua-duanya, Pak. Tapi tantangannya itu saat pembelajaran nih, Pak. Tantangannya saat pembelajaran itu ya. Ketinggalan pelajaran. Tapi kalau bisa ya ikut dua-duanya, Pak. Tapi kalau misalnya dua-duanya diikutkan, mengikuti kegiatan, lah untuk tantangan pembelajarannya itu kira-kira Mas Tristan itu juga bisa melaksanakan nggak kira-kira? Kalau untuk pembelajaran bisa, Pak, tapi mungkin sedikit terhambat. Kalau untuk pembelajarannya mungkin kalau setiap malam juga belajar. Kalau ketinggalan itu tanya teman, Pak, jadi materinya gimana, apa, terus tugas-tugasnya apa, nanti dikerjakan di malam hari, Pak. Agar bisa mengikuti. Agar bisa tetap mengikuti. Kalau dari yang saya tangkap ya, Mas ya, nanti kalau ada kekurangan dari yang saya sampaikan nanti bisa ditambahkan juga ya. Siap. Dari tadi kalau saya tangkap itu Mas Tristan itu sebenarnya semangat ingin melaksanakan kedua organisasi itu. Benar sekali. Benar ya, Mas? Kalau dari itu kan sebenarnya yang merasakan kan Mas Tristan sendiri. Pak. Gitu. Kalau misalnya mau menjalani ya Mas Tristan harus konsisten dengan apa yang Mas Tristan pilih dari pendapat itu, atau dari pendapat yang Mas Tristan itu akan Mas Tristan hadapi ke depannya begitu. Kalau dari Mas Tristan sendiri kira-kira apa, Mas, untuk solusi mungkin dari permasalahan Mas Tristan ini kira-kira apa? Kalau dari Mas Tristan sendiri gitu misalnya. Kalau solusinya ya kalau bisa untuk memilih dua-duanya, Pak. Tapi untuk kedepannya kalau saya tanya-tanya senior, Pak, itu harus memilih salah satu, Pak. Memilih salah satu. Iya, berdasarkan pengalaman dari senior. Pengalaman dari kakak tingkat atau senior begitu ya. Memilih salah satu. Kalau dari Mas Tristan ini gimana ini? Nah, ini kan tadi sudah ada gambaran dari kakak tingkat. Nah, kembali lagi dari Mas Tristan. Mas Tristan gimana kalau dari Mas Tristan? Kalau saya sendiri, kalau untuk memilih itu yang banyak eventnya itu kan yang OSIS, Pak.
Ya. Tapi untuk yang breakpass itu, brigade paskib itu Ya. belum setiap event itu ikut Pak. Jadi setiap event kan Iya. paling enggak ada 15 orang lah dari 25 siswa itu. Jadi sebelum ada event dimulai itu seleksi dulu Pak. Setiap ada event itu seleksi dulu siapa yang ikut event ini, siapa yang ikut event ini gitu Pak. Berarti nggak langsung semuanya langsung. yang breakpass itu keterima gitu ya? Ya benar sekali Pak. Oke. Tapi kalau yang seleksi kemarin itu cuma anggota breakpass. Kalau untuk event-eventnya mungkin dipilih lagi Pak, diseleksi lagi setiap ada event gitu Pak. Terus kalau dari Mas Tristan sendiri, nah ini kan tadi udah ada gambaran dari kakak tingkat, terus juga Mas Tristan ternyata sudah mengetahui kalau misalnya dalam breakpass ini ada seleksi juga, jadi tidak langsung, wah tidak ini langsung. anggota langsung kita ikutkan lomba, tidak, Ya. tetap kita seleksi sehingga orang-orang yang tertentu yang akan mewakili sekolah begitu. Ya benar sekali Pak. Nah, kalau dari Mas Tristan sendiri gimana? Tetap konsisten memilih kedua organisasi atau ada yang dilepaskan begitu? Kalau saya sendiri Dari Memang- hati, coba dari hati Mas Tristan yang Mas Iya, Pak. Tristan rasakan, karena itu nanti yang akan menjadi gambaran Mas Tristan ke depannya dalam memilih apa hal yang akan Mas Tristan lakukan ke depannya. ya Pak. Kalau saya sendiri tetap ingin memilih dua-duanya Pak. Dua-duanya. Ya. Gitu. Karena saya juga sudah bilang kepada senior-senior saya, kakak tingkat saya untuk bertanggung jawab pada keduanya. Pada keduanya. Ya, nggak bakalan akan saya tinggalkan Pak. Oke. Ya Pak. Terus kalau untuk solusi-solusinya ke depan, kalau Mas Tristan itu akan melakukan dua organisasi kan berarti Mas Tristan harus konsisten ya? Iya Pak. Nah, konsisten gimana yang akan Mas Tristan lakukan ke depannya agar bisa berjalan Mas? Kalau semisal nih Pak, keduanya itu tabrakan Pak. Mungkin saya akan berbicara, ngobrol empat mata kepada senior, Senior. breakpassnya sama yang OSIS. kakak OSIS itu Pak. Ya. Kalau yang OSIS tabrakan mungkin ya saya meminta menegosiasi Pak agar pekerjaan di OSIS itu, tanggung jawab di OSIS itu lebih diturunkan lagi Pak. Karena ya mungkin kegiatan breakpass itu tidak akan dapat ditinggalkan karena eventnya sudah dekat gitu Pak. Berarti dari Mas Tristan sendiri itu sebenarnya dalam hatinya itu ingin menjalani keduanya, Keduanya, dan siap, juga ya. sanggup konsisten, Konsisten, tadi ya, sanggup ya. konsisten. Ya semoga konsisten ini bisa dilaksanakan ke depannya Ya. secara terus menerus ya, Ya, tidak Pak. naik turun begitu ya. Iya. Oke, sebenarnya Mas Tristan sudah tahu solusi dari Mas Tristan sendiri alami sudah Pak tahu. Iya, Pak. Ya, mungkin kalau dari saya, mungkin saya juga sependapat dengan Mas Tristan karena kembali lagi ke diri Mas Tristan sendiri Iya, juga Pak. ya, Oh, iya. yang merasakan Mas Tristan sendiri juga. Nah, tadi yang pertama tadi gimana Mas tadi kalau untuk solusinya tadi? Mungkin saya akan berbicara kepada keduanya organisasi itu seperti kakak senior atau tingkat untuk menegosiasi kurangnya latihan itu Pak, kurangnya latihan atau kurangnya dalam penanggung jawab di acara atau event OSIS itu Pak. Terus yang selanjutnya tadi bisa harus membagi waktu juga ya? Ya tetap membagi waktu Pak, untuk malam belajar, untuk beristirahat itu juga bisa membagi waktu Pak. Ya, sebenarnya kita sudah ketemu ya Mas, solusinya seperti apa ya, Iya, Pak. Nah, tentang membagi waktu dan juga nanti Mas Riz bisa tetap menjalani kedua-duanya, Iya. tapi tetap jangan melupakan belajar dan juga kegiatan sekolah yang Ya siap Pak. sudah dijalani juga ya, bagaimanapun sekolah juga penting, ya, Iya. organisasi juga penting, Benar sekali, semuanya harus berjalan beriring. Beriringan Begitu ya, Mas? sama Pak. Iya. Nah, mungkin kalau dari saya juga sama Mas seperti Mas Tristan ya. Karena kembali lagi dari Mas Tristan sendiri, Mas Tristan yang merasakan begitu ya. Iya. Ya, semoga nanti ke depannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Mas ya. Iya Pak. Terima kasih. Nah, mungkin kalau dari konseling dari Bapak mungkin seperti itu Mas. Ya. Konseling hari ini seperti itu. Terus nanti ke depannya saya tetap memantau Mas Tristan ke depannya
dari setelah konseling dengan Bapak ini, apakah ada perubahan atau Mas Tristan masih murung ataupun pusing atau kepikiran? Iya. Nah, misalnya nanti Mas Tristan merasakan hal seperti itu, nanti bisa menghubungi Bapak kembali. Iya, Nah, waktu kita jadwalkan kembali untuk sesi Konselingnya. konseling Iya. itu ya. Mungkin ada yang setelah konseling ini yang dirasakan Mas Tristan gimana? Sudah plong? Sudah plong Pak, Sudah plong. rasanya itu ya plong, terus lebih santai, Lebih santai. nggak kepikiran lagi Pak. Kepikiran lagi. Ya Pak, Tidak terbeban kembali. ya benar sekali. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Terkait dengan cita-citanya, saya mendukung penuh ya Mas Tristan bisa mencapai cita-citanya, Amin Pak. Terima membanggakan kasih. kedua orang tua yang menjadi seorang abdi negara khususnya di Tentara Nasional Indonesia. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Sebelumnya dari riwayat dari keluarga yang di dunia militer mungkin Nggak ada Pak. nggak ada. Iya. Jadi misalnya Mas Tristan jadi ini tentara pertama di keluarga. Iya, benar sekali, Pak. Sangat-sangat apa ya, nanti ini bisa menjadi kebanggaan di Kebanggaan keluarga, keluarga, ya benar sekali Nah, Pak. mungkin iso mungkin dadi Mas iso ndang dutan usah desa ya. Lah nganggo klambi loreng kan digagah ya. Ya gagah. Muga-muga ya sampai iso ketompo ya. Saya sebagai seorang guru pasti doa terbaik untuk Mas Tristan ya. Ya, Bisa meneruskan jejak saya. Saya tidak bisa menjadi seorang tentara, dari Mas Tristan nanti bisa menjadi abdi negara. Ya, amin Pak. Semuanya nggak ada yang mustahil ya. Semuanya tergantung usaha Usaha dan dan kita. niat, ya. Begitu ya. Kembali lagi ke Kembali, diri kita masing-masing. Sholat Melaksanakan Pak. wajib ya. 5 waktu ya. 5 waktu dilaksanakan secara terus-terus ya. Terus Pak ya. Belajar semuanya pokoknya kalau bisa dihindari hal-hal yang negatif yang nggak baik dulu. Iya, Pak. Ya. Iya. Fokus cita-cita masa depan, belajar dan juga karir ya. Iya. Dan jangan lupa hormat sama orang Orang tua. Ya Pak. Bagaimanapun ya, kesuksesan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa doa dari orang tua. Orang tua Ya, ya. seperti kata-kata di TikTok itu lah ya. Oh. 90% apa doa orang tua, 1% usaha Usahaku, gitu ya. ya. Semuanya itu tetap doa orang tua itu paling jalur langit juga, Iya, Pak. jangan lupa. Gitu ya Mas Ian ya. Siap, Pak. Kita cukupkan untuk kegiatan konseling hari ini. Terus nanti seperti yang saya sampaikan, nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi. Hubungi. Gitu ya Mas Ian ya. Iya Pak. Oke. Oke, terima kasih ya Pak. Oke Mas Ian.